Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar memulai playlist baru ya. Jadi setelah saya coba posting di salah satu sosial media ya ternyata antusias terkait dengan membuat website dengan Python Flash dengan database MySQL dan UI-nya adalah React.js ternyata cukup bagus. Jadi saya akan putuskan hari ini adalah kick off-nya untuk membuat video baru yaitu playlist tentang pembuatan website tersebut. Nah, yang menarik adalah ini ada beberapa bahasa yang cukup populer, salah satunya adalah Python. Nah, ini cukup populer sekali di kalangan developer. Lalu untuk database-nya MySQL, nah framework-nya adalah Flash untuk membuat REST API-nya, lalu untuk tampil datanya pakai React.js dan Understand. Nah, hari ini adalah video pertama saya. Jadi, kita akan kenalan dulu dengan si Flash ini. Lalu teori-teori apa saja yang akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan praktikum tidak mengalami kebingungan. Oke. Nah, di modulnya akan saya buat mapping ya. Jadi saya akan pisahkan jadi back end dan front end ya. Di back end sendiri, hari ini kita akan kenalan dulu dengan konsep REST API. Nah, sebetulnya saya sudah membuat konsep REST API ini lebih detail di di playlist tentang Node.js itu yang MySQL ya. Teman-teman silakan buka channel saya. Di situ sebenarnya saya sudah bahas juga tentang REST API dengan Node.js dan MySQL. Nah, hari ini saya akan coba ganti atau mungkin perbaharui dengan si micro framework namanya Flash dengan bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan belajar membuat website dengan si Python ini. Lalu untuk yang kedua adalah melakukan setup project ya dari si resep ini. Lalu kita juga akan belajar tentang test editor apa yang akan kita pakai, lalu library-library apa yang akan kita gunakan dan sebagainya. Lalu ada get request untuk menampilkan data, post request menambah data, put untuk update, delete ya. Lalu untuk otorisasinya yaitu nanti untuk loginnya dengan JWT token ya, untuk security-nya kita coba gunakan JSON Web Token ini. Lalu kita juga di front end-nya adalah React.js tentunya. Lalu untuk komponennya karena si Anderson ini sudah bisa diintegrasikan dengan React.js dan cukup modern, populer juga dan banyak digunakan di aplikasi-aplikasi berbasis React. Jadi saya putuskan dengan Anderson ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat form ya, register UI, login, menampilkan data, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Kalau sempat juga saya nanti akan buat sebuah form untuk upload image ya. Jadi semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita akan kenalan dulu sama perkembangan dengan dunia website yang ada. Jadi tahun 2007 itu saya baru kenal website. Saat itu populer sekali PHP ya, PHP. Jadi saya eksekusi sebuah tampilan website itu semuanya itu dalam satu file ya. Apa saja yang saya maksud dengan dalam satu file? Yaitu MySQL-nya ya, MySQL-nya, perintah MySQL-nya, PHP-nya sendiri ya, lalu HTML-nya, CSS-nya sama JavaScript-nya itu dalam satu file ya, .php misalnya itu untuk menampilkan data itu dalam satu file. Nah, ternyata setelah berkembang di tahun-tahun berikutnya muncul beberapa framework dan akhirnya sekarang kita mungkin lebih kenal dengan pemisahan yang namanya back end dan front end gitu ya. Jadi semuanya dipisah. Jadi nanti sudah ada spesialisasi sendiri, ada orang yang memang kerjanya hanya fokus di back end, ada juga orang yang kerjanya fokus di front end. Nah, ini dia pisah. Oke. Kita akan lebih fokus tentang back end dan front end sendiri. Jadi ada sebuah database ini. Nah, database yang diolah ini tentunya pada sisi backend atau orang yang memegang pekerjaan sebagai backend ini, dia minimal harus paham salah satu bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Entah itu PHP, Node.js, Python, Rails gitu ya, ASP.NET bagi yang pecinta Microsoft, ataupun Golang ya. Itu yang cukup populer. Ada lagi nggak yang lain? Ada ya, silahkan teman-teman cari sendiri literasi di Google itu banyak. Tapi ini yang cukup populer maka saya tampilkan karena nggak bisa saya tampilkan semuanya di sini ya. Nah, database yang telah diolah ini nanti si backend itu membuat sebuah format baru ya atau strukturnya yaitu REST ya, REST API dalam bentuk Application Programming Interface agar bisa dikonsumsi oleh si front end. Nah, si front end ini kan emang dia tugasnya untuk membuat sebuah aplikasi terlihat menarik,
dengan user experience yang mudah, menarik, tidak membuat mata sakit dan nyaman digunakan gitu ya. Nah, si frontend ini kalau dulu kita kenal hanya HTML, CSS dan JavaScript dalam sebuah tampilan web page. Nah, sekarang sudah dikemas dalam sebuah framework front-end yang cukup populer. Apa saja? Ada Svelte ya. Saya juga udah buat playlist Svelte ya, ada Vue ya, ada Angular tentunya, ada juga React. Nah, nanti di seri ini kita akan belajar React.js yang sudah dikombinasikan dengan Flask ya. Nah, selanjutnya kalau kita cek ya, kalau kita buka sebuah situs yang terlihat bagus misalnya, itu user itu baru melihat dari sisi front end-nya. Nah, di balik itu, data-data yang tersimpan di database, nah database itu bebas, baik secara SQL ataupun NoSQL. Nah, kita kenalan yang cukup populer ada MySQL, ada Postgres gitu ya, ada SQL Server, yang NoSQL ada MongoDB, ada Cassandra gitu ya, ada yang real time ada Firebase gitu ya. Itu contoh-contoh database untuk menyimpan datanya dan operasi-operasi seperti CRUD. Nah, ini ada semua. Nah, database ini agar bisa ditampilkan di front end datanya, biasa front end-nya bersifat datanya dinamis, itu akan diolah dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang bisa jalan di sisi server. Nah, ini bahasa-bahasa yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, si bahasa pemrograman ini outputnya strukturnya adalah bentuknya REST API dengan format filenya adalah strukturnya adalah data JSON. Nah, nanti kita akan lanjut belajar tentang JSON ini sendiri. Nah, si JSON ini adalah data-data yang akan dikonsumsi oleh framework-framework UA terkenal seperti si Svelte ini atau si Vue, Angular ataupun React.js. Jadi ada sebuah pemisahan di sini yaitu backend yang ngurusi data dan data di dalamnya di bagian dalamnya dengan bahasa programan di sisi server dan juga ada sisi front end yang hanya ngurusin tampilan saja ya. Nah, karena kita akan bahas SPA dulu, jadi teman-teman harus paham juga tentang HTTP request method. Nah, si API ini yang akan kita bangun, nanti kita akan kenalan dengan request method yang namanya post. Nah, kalau post ini lebih sering digunakan untuk menambahkan data ya, ataupun login gitu ya. Kalau teman-teman sering lihat, kita sering menggunakan query insert into tabel ya. Insert di tabel apa dengan nilai apa. Nah, ini kalau teman-teman sudah belajar SQL dasar pasti paham untuk menambahkan data. Nah, ini lebih ke post ya. Lalu untuk menampilkan data yaitu dengan get nanti metodenya. Nah, ini pakai select ya. Select nama kolomnya apa, lalu dari tabel apa. Atau mau kalau menampilkan semuanya select bintang gitu ya. Ini pakai get ya. Lalu ada put dan patch ya untuk melakukan update data di sebuah tabel pakai put dan patch. Lalu juga ada delete ya untuk menghapus data ya dari sebuah tabel dengan kondisi tertentu. Ini adalah contoh-contoh HTTP web-nya, operasinya CRUD-nya, CRUD seperti biasa. Lalu di sini ada status kodenya ya. Misalnya ada 200 kalau emang itu udah berhasil, ada 404. Nanti kita akan gunakan kondakan status code ini di REST API kita. Terus di si REST API ini agar bisa dikonsumsi oleh si buah aplikasi ataupun framework UI ya seperti si Svelte ini atau React.js ini bentuknya harus JSON. Nah, JSON itu kan objek nih, JavaScript object notation ya. Jadi si JSON ini bentuknya objek. Nah, objek ini di dalamnya apa? Ada key and value, ada kunci dan nilainya. Nah, key-nya apa? Key ini yang akan kita panggil-panggil di aplikasi untuk mengidentifikasi datanya nanti. Oke. Di sebuah objek JSON ini ada objek di dalam objek, bisa ya. Ada juga array. Nah, array di dalam objek itu bisa. Ini yang menarik di si JSON ini. Inilah formatnya yang akan kita gunakan pada latihan-latihan selanjutnya. Nah, untuk endpoint-nya adalah sebuah URL-nya yang akan kita panggil ya untuk bertujuan untuk menampilkan data atau melakukan proses registrasi SPI-nya itu nanti kita pakai endpoint yaitu URL tertentu misalnya untuk melakukan post ini ada workspace misalnya create a new workspace misalnya http nama website anda.com /workspace itu endpoint-nya.
Jadi ini yang akan kita gunakan. Nah, endpoint ini bisa mendukung post, get, put, delete, dan sebagainya. Nah, kita juga akan kenalan dengan si JSON Web Token ini ya. Untuk otorisasi dia ditanam di headers ya, di headersnya si REST API. Contohnya dia pakai bearer token, bearer spasi tokennya. Token ini dari mana ya? Token ini dari JWT. Cara bikinnya paling umum adalah ketika si klien, contohnya dia kan udah punya nih username sama password nih. Nah, ketika dia sudah berhasil menginputkan username dan password di form login misalnya, nah ketika itu si server itu ngecek dulu kan, ngecek dulu bener nggak nih loginnya. Nah kalau bener, dia si server akan generate sebuah JSON Web Token atau tokennya. Nah, token ini akan dia gunakan oleh si klien untuk mengakses endpoint-endpoint yang memang disyaratkan di dalamnya harus masukkan token JWT tersebut. Nah, kalau tokennya salah, itu endpoint-nya, walaupun sudah endpoint-nya benar, tapi kalau JWT tokennya salah, maka endpoint REST API itu tidak bisa diakses atau tidak bisa dilakukan proses selanjutnya, baik menampilkan data, menambah data, mengupdate, ataupun menghapus. Nah, token ini untuk keamanan juga ya, untuk otorisasi. Jadi nanti kita akan aplikasikan di tutorial Flask kita. Nah, kenapa pakai Flask? Nah, jadi karena Flask ini merupakan micro framework, jadi tentunya ringan ya, kecil, light ya. Nah, tapi dia tidak apa ya, tidak saklek gitu ya. Maksudnya kecil ya kecil, nggak bisa digunakan untuk project-project yang besar, nggak. Tapi emang kelemahannya adalah ketika kita ingin menambahkan sebuah fitur-fitur baru, ya kita harus install library-library lain, misalnya untuk validasi form gitu ya, contohnya itu ya. Jadi kita harus menambahkan library baru. Karena dibuat pakai bahasa Python, tentunya performanya keren banget ya, cepet, enteng, dah mantep gitu ya. Lalu untuk fungsi lain harus pakai third party sudah saya jelaskan. Nah, cocok banget nih untuk mahasiswa yang baru belajar membuat website gitu ya. Tentunya teman-teman juga harus sudah minimal memiliki dasar-dasar lah tentang HTML, CSS gitu ya, JavaScript gitu. Jadi fitur-fitur yang diunggulkan ada built-in development server. Nah, si Space ini jadi kita bisa jalankan server web langsung di localhost kita juga bisa buat testing ya. Lalu untuk debugging cepat sudah support testing unit ya, lalu kompatibel dengan aplikasi Google. Lalu nih request dispatchingnya RESTful-nya sudah support ya untuk penanganan HTTP request method tadi ya. Udah dia juga punya Jinja templating ya, ya templating website pada umumnya. Tapi kan kita nggak pakai ini, kita pakai React.js saja. Lalu dia juga mendukung secure cookies berbasis Unicode dan sudah mengikuti standar dari WSGI 1.0. Itu keunggulan dari si Flask. Lalu kenapa pakai MySQL? Kenapa nggak pakai Postgres saja? Kenapa nggak pakai MongoDB saja? Ya, karena saya di sini sebagai dosen, jadi saya pakai MySQL saja karena rata-rata mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah website itu biasanya sudah familiar dengan operasi-operasi yang ada di MySQL seperti insert, select gitu ya, update gitu ya, delete dan sebagainya, trigger dan sebagainya. Jadi fitur-fitur utamanya sudah jelas ya, tapi yang paling menarik adalah dia bisa berjalan di multi platform OS-nya seperti Windows, Linux, Macintosh dan sebagainya. Database-nya kecil, bisa portable, open source juga, sintaknya mudah, mudah dipahami bagi pemula, dan dia bisa terkoneksi dengan bahasa programan lain seperti Python ini, ataupun JavaScript dan sebagainya. Nah, inilah referensinya yang saya gunakan ya tentang teori-teori dasarnya dari developer Mozilla ini sama Mas Hadian Isyad nih, sebuah paper dari jurnal gitu ya. Nah, jadi teorinya saya rasa cukup. Nanti selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi atau setup ya, seperti nanti kita pakai text editornya apa, library apa yang harus diinstal gitu ya, lalu software-software pendukung seperti Postman ataupun Insomnia ya untuk melakukan testing REST API dan sebagainya. Nanti di video ini akan dibahas di video kedua. Oke, dari saya untuk pengenalannya atau introduction-nya saya rasa cukup ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Oke lah, cukup saja ya. Jadi itu sampai jumpa di seri video